Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Susila. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang differences in culture atau perbedaan dalam budaya. Pertama-tama, apa sih itu perbedaan dalam budaya atau differences in culture ya? Baik, di sini saya akan menjelaskan. Perbedaan dalam budaya itu adalah kualitas budaya yang beragam atau berbeda yang bertentangan dengan monokultur global atau homogenisasi budaya, mirip dengan evolusi budaya. Nah, di sini ada pertanyaan penting dalam penilaian iklim usaha suatu negara ya. Pertama, bahasa apa yang digunakan? Terus bagaimana sih iklim usahanya? Lalu apakah penduduknya terbuka terhadap ide dan cara berbisnis baru? Apakah pemerintah dan penduduknya menginginkan bisnis kita? Apakah situasi politiknya stabil? Apakah mempunyai daya tarik? Nah, jawaban terhadap pertanyaan tersebut ditambah dengan data statistik seperti tingkat pendapatan, biaya tenaga kerja, dan tersedianya bahan baku lainnya, dan sumber daya alam untuk mengevaluasi daya tarik suatu negara untuk tempat berbisnis. Lalu ada pertanyaan kedua ya. Pertanyaan penting dalam penilaian iklim usaha suatu negara ya. Yang kedua ini. Topik cross culture business, politik, law, and business ethic, and economic and emerging menjelaskan hubungan antara kegiatan bisnis internasional dan lingkungan bisnis domestik tiap-tiap negara ya. Berarti bahwa topik ini mempunyai pengaruh yang kuat pada bagaimana perdagangan atau bisnis dilakukan di negara yang berbeda. Kesuksesan bisnis internasional dapat dilacak dari pemahaman terhadap beberapa aspek dari lingkungan komersial dimanapun berada. Nah, di sini budaya penting dalam bisnis. Kenapa sih budaya itu penting dalam bisnis? Nah, orang merupakan pusat dari semua kegiatan bisnis. Bila orang dari seluruh dunia saling melakukan bisnis, mereka mempunyai latar belakang, asumsi, harapan, sifat, cara berkomunikasi, nilai keyakinan, dan kebiasaan dengan kata kultur atau budaya. Nah, kenapa sih budaya itu penting dalam bisnis? Karena tidak hanya dapat membantu mempertahankan karyawan, tetapi juga meningkatkan kebahagiaan karyawan. Itu salah satu contohnya ya. Nah, apakah budaya cara orang hidup makan di USA sekitar 6 PM, di Spanyol jam 8 atau 9 PM. Di USA sebagian besar orang-orang itu belanja di supermarket besar sekali atau 2 kali seminggu ya. Sedangkan orang Itali belanja di toko grocery kecil hampir setiap hari. Kita mengalami perbedaan budaya yang merupakan nilai kepercayaan, aturan, dan institusi yang ada sekelompok orang tertentu. Makanya budaya itu penting ya, karena di setiap negara itu budaya berbeda-beda. Di setiap negara juga seperti itu, semuanya berbeda-beda. Nah, lalu ada konsep budaya yang dihindari dan yang didorong. Kita harus memakai konsep budaya itu adalah kulturasi, pemahaman dan toleransi terhadap budaya lain yang menginginkan kita bisa memakai kacamata budaya lain secara efektif. Kenapa tidak pakai ethnocentricity sih? Nah, karena keyakinan bahwa budaya kita sendiri yang paling baik dan betul dibandingkan dengan budaya orang lain itu salah ya. Nah, lalu ada urusan menciptakan pola pikir global. Nah, bangsa dan budaya nasional. Negara mendukung dan mempromosikan konsep budaya nasional dengan membangun museum dan monumen untuk melestarikan warisan dan peristiwa penting. Prancis takut bahasanya tercemar dengan bahasa Inggris. Kenapa Prancis sangat takut tercemar bahasanya dengan bahasa Inggris? Ya, karena tadi saya sudah jelaskan dari perbedaan budaya. Inggris kan misalnya seperti ini. Prancis seperti ini. Makanya Prancis takut tercemar bahasanya bahasa asing.
Lalu ada komponen of culture. Komponen of culture di sini ada kultur, values and attitude, education, physical, environment. Pertama, estetik itu beragam, berupa musik, painting, dance, drama. Lalu ada values and attitudes. Values itu ide, keyakinan, kebiasaan terhadap orang yang terikat secara emosional. Sedangkan attitude evaluasi positif atau negatif perasaan dan kecenderungan orang terhadap objek atau konsep ya. Values dan attitude ini sama-sama saling melengkapi ya. Lalu ada bila perusahaan merubah budaya. Nah, di sini ya akan sangat berpengaruh. Perusahaan internasional sering menjadi agen perubahan budaya melalui ekspor termasuk film, sehingga perusahaan tersebut melakukan cultural imperialism. Cultural imperialism itu adalah mengganti tradisi budaya, kepahlawanan, kebiasaan, bahasa, dan lain-lain dengan budaya lain ya. Ketakutan atas CI menyebabkan beberapa orang Prancis menolak produk Walt Disney karena takut tokoh Mickey dan dapat mengganti tokoh berkarakter budaya Prancis. Demikian juga ketakutan terhadap bahasa Inggris. Nah, lalu ada bila budaya merubah perusahaan. Nah, budaya sering memaksa perusahaan untuk menyesuaikan dan praktek bisnisnya. Contohnya, manajer dari usaha sering menghadapi perbedaan budaya yang memaksa perubahan dalam bagaimana mereka memotivasi pegawai di negara lain. Tipe perubahan budaya lainnya adalah misalnya bila mengkritik pegawai tidak di depan umum atau dilakukan secara privat ya. Apakah budaya global muncul? Kita menyaksikan munculnya budaya global baru dengan berbagi gaya hidup ya. Hidup, nilai, dan sikap. Nah, lalu ada manners and custom ya, perilaku dan kebiasaan. Bila melakukan bisnis di negara yang berbudaya lain, sangat penting untuk memahami sikap, gaya, perilaku, dan kebiasaan. Makanya kita membiasakan kalau kita misalnya tinggal di Prancis ya, kita harus membiasakan budaya Prancis biar terbiasa kan. Dan ada manners and custom itu, manners itu perilaku berpakaian yang sesuai secara umum, dan kostum itu cara tradisional atau perilaku dalam keadaan tertentu, pemberian hadiah ya. Struktur sosial, bentuknya organisasi budaya, grup budaya, institusi, posisi sosial, dan distribusi sumber daya. Nah, lalu strata sosial, proses mengelompokkan orang dalam status sosial. Dan ada lagi mobilitas sosial, kemudahan perpindahan jenjang budaya sosial. Lalu di slide ke-17 ini ada komunikasi personal. Orang dalam setiap budaya mempunyai satu sistem komunikasi untuk menyampaikan pikiran, perasaan. Memahami bahasa yang digunakan oleh budaya lain memberikan kita pemahaman kenapa orang berpikir dan bertindak. Pemahaman bahasa merupakan kunci kesuksesan bisnis internasional dan pemahaman budaya. Lalu ada implikasinya untuk manajer. Pemahaman bahasa lokal sangat penting di internet. Padahal 2-3 web dalam bahasa Inggris, tetapi 3/4 pengguna internet adalah bukan berbahasa Inggris. Software solution ya. Kemahiran berbahasa lokal sangat penting dalam fasilitas produksi, di mana manajer asing mensupervisi pegawai lokal. Dan language blunders, kesalahan bahasa. Slogan, iklan, dan dokumen perusahaan harus diterjemahkan dengan hati-hati dan benar, sehingga pesan diterima dengan tepat seperti yang dimaksud.
Lalu banyak cerita perusahaan internasional membuat kesalahan bahasa yang mengerikan dalam urusan bisnis internasionalnya. Divisi Chevrolet dari GM membuat kesalahan yang sangat mengenalkan produknya Chevrolet Nova dari Nova yang berarti no go ya dalam Spanyol. Akhirnya Chevrolet mengalami kesuksesan setelah mengganti namanya menjadi Cherib atau Piranha ya. Link with Bullens, kesalahan bahasa. Baik, di sini akan dilanjutkan dengan teman saya Nurtri Indah Husnul Khotimah ya. Saya persilahkan untuk Nur Indah Husnul Khotimah. Di sini saya akan melanjutkan paparan materi dari Insan Susila. Seperti halnya dapat Anda lihat, dalam materi tersebut sudah dijelaskan bahwa dalam pendidikan, budaya menyampaikan tradisi dan kebiasaan serta nilai lewat pendidikan, pengasuhan, keanggotaan grup, dan lain-lain. Di dalamnya terdapat level pendidikan dan brain. Berpendidikan tinggi untuk pekerjaan bergaji tinggi, sedangkan berpendidikan rendah untuk pekerjaan pabrik bergaji rendah. Di dalam brain sendiri terdapat berpindahnya orang berpendidikan tinggi dari suatu profesi, daerah, geografi, ataupun negara ke negara lainnya. di sini telah dijelaskan bahwa physical and material culture ini sangat berpengaruh pada sebuah pengembangan dan tingkat perubahan budaya serta topografi atau pemeteran, yaitu sebuah ciri fisikal yang berbentuk permukaan suatu daerah geografi. Climate juga mempengaruhi sebuah kondisi cuaca dalam suatu daerah geografi. Yang terakhir, di sini dijelaskan material culture ini mempengaruhi sebuah teknologi yang digunakan untuk membuat barang atau memberikan sebuah layanan. Dalam memahami dampak budaya, di sini telah dijelaskan bahwa budaya mempengaruhi setiap bagian dari kehidupan kita setiap hari mulai dari lahir sampai kematian. Ada juga begitupun negara yang berubah dari ekonomi pertanian ke industri ke jasa tingkat kelahiran turun. Konsekuensi dari konsumsi serta budaya tidak hanya mempengaruhi konsumsi tetapi juga mempengaruhi sebuah produksi. Oke teman-teman, dari sini dapat disimpulkan bahwa pemahaman budaya lain dapat berkontribusi untuk kesuksesan bisnis internasional. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.